Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan tafsir Juz Amma yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin dari surah Al-Qadar ayat yang keempat dan yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca pada ayat yang ketiga, empat dan limanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Ada cara baca yang lain, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedua-duanya tidak ada larangan dalam cara membacanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadhil jumlatu kal jawabi lil istifhamil ladzi sabaqaha. Kalimat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ini sebuah jawaban pada kalimat yang sebelumnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Maka dijawab oleh Allah tabaraka wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ay min alfi syahrin laisa fi Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah dia lebih baik dari 1000 bulan yang di bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Wal muradu bil khairi yahunna sawabul amali fiha. Maksudnya kebaikan yang ada di malam itu adalah kebaikan berupa ganjaran pahala amal seseorang yang melakukannya di malam Lailatul Qadar. Ketika seseorang beramal pada malam Lailatul Qadar, nilai amal yang dia lakukan di malam itu jauh lebih utama daripada beramal sebanyak 1000 bulan. Wa ma yanzilullahu ta'ala fiha minal khairi wal barakati ala hadhil ummah. Dan wa ma yanzilullahu ta'ala fiha minal khairi wal barakati ala hadhil ummah. Dan apa saja yang telah Allah turunkan di malam itu berupa kebaikan dan keberkahan kepada umat ini, keadaannya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Walidzalika kana man qamaha imanan wa ihtisaban. Oleh karenanya, barang siapa yang membangunkan, maksudnya membangkitkan dirinya, menyemangati dirinya, menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan keimanan dan harapan pahala yang ada di sisi Allah, ghufira lahu, diampunilah baginya ma taqaddama min dzanbihi, dari dosa-dosanya yang telah berlalu.
Lalu Allah menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah malaikat dan juga ruh di malam Lailatul Qadar itu. Ai tanazzalu syai'an fa syai'an. Yang dimaksud dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha yaitu mereka turun syai'an fa syai'an, bertahap-tahap. Li'annal malaikata sakanus samawat, karena memang malaikat itu mereka tinggal di langit, dan kita mengetahui langit itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana langit itu bertingkat-tingkat, maka malaikat pun turun dari atas langit itu bertahap sampai memenuhi bumi. Was-samawati sab'i fatanazzalul malaika ilal ardi syai'an fa syai'an hatta tamla'ul ard. Langit itu jumlahnya 7, masing-masing lapisnya ada malaikat yang menghuninya, turun bertahap sampai seluruh bumi itu penuh dengan para malaikat. Dan ini perkara yang ghaib. Bagi seorang mukmin mengimani, tidak mungkin kita mencerna dengan akal kalau malaikat memenuhi bumi di mana letak manusia. Kadang manusia mengukur dengan akalnya. Alhamdulillah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bi ra'yi la kana asfalu minal khuffi ahaqu ayyamsa." Seandainya ukuran agama itu adalah akal manusia, niscaya bagian telapak sepatu lebih pantas diusap dibandingkan di bagian atasnya. Nah, agama kita bukan akal, kita beriman dengan perkara gaib termasuk malaikat ini. Wa nuzulul malaikati fil ardi unwanu ala rahmati wal khairi wal barakati. Bahkan turunnya para malaikat ke muka bumi ini di malam Lailatul Qadar ini juga termasuk bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah, kebaikan yang Allah turunkan, dan juga keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena malaikat itu tidak akan mau mendekat kecuali kepada perkara yang baik. Jika malaikat turun ke bumi, memenuhi bumi, itu menunjukkan di tempat itu ada banyak barakah, ada banyak keutamaan, kebaikan dan kemuliaan. Adapun tempat-tempat yang di sana dibenci oleh Allah, malaikat pun akan membencinya. Seperti Nabi SAW menyebutkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang padanya ada 3 perkara. La yadkhulul malaikatu fi baitil ladzi fi salas. Rumah yang di dalamnya ada 3 perkara, malaikat enggak mau mendekat ke rumah itu. Adapun yang pertama beliau menyebutkan intisarun najasat, najis yang tersebar. Yang kedua fihil kalb, dijaga oleh seekor anjing. Bukan hanya malaikat enggak mau mendekat, Pak, kalau ada orang memelihara anjing itu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana fi baitihi kalbun nuqisat sawabuhu kulla yawmin qiratun." Rumah yang ditunggu oleh seekor anjing, penghuninya pahalanya berkurang 1 qirat tiap hari. 1 qirat itu berapa? Maka Abu Hurairah menyebutkan asgharuhuma mislu jabalin Uhudin. Paling kecilnya 1 qirat itu seukuran gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 8 km. Orang yang memelihara anjing pahalanya berkurang segitu, sebesar gunung Uhud. Itu sehari. Itu pun kalau pahalanya sampai berapa? 1 qirat. Lah kalau kurang dari itu bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi taswir. Wa fi surah, di rumah itu ada gambar makhluk hidup. Ada patung, ada lukisan-lukisan makhluk hidup. Malaikat enggak mau datang ke tempat-tempat seperti itu. Menunjukkan bahwa tempat yang seperti itu jauh dari keberkahan. Apalagi tempat kesyirikan. Nggak mungkin malaikat akan mendatanginya karena tempat kesyirikan tidak mengandung barokah. Anehnya, sebagian kaum muslimin justru mendatangi tempat-tempat syirik. Sebagian manusia mendatangi tempat-tempat memuja syaitan. Lalu mereka berkata, bertabarruk. Allahu Akbar.
La ilaha illallah wa subhanallahi amma yusyrikun. Nah, kembali kepada pembahasan wa nuzulul malaikatu fil ardi unwanu ala rahmati wal khairi wal barakati. Turunnya malaikat ke dunia dengan memenuhi isi dunia ini, memenuhi bumi ini, itu menunjukkan bahwasannya di tempat itu ketika malam itu bumi dipenuhi dengan rahmatnya Allah, kebaikan yang datang dari Allah, keberkahan yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Li ada idam tana'atil malaikatu min dukhuli syai'in kana dzalika dalilan ala anna hadzal makan alladhi imtana'at malaikatu min dukhuli qad yakhlu minal khairi wal barakati kal makani alladhi fi sur. Lihat kata Imam Al-Utsaimin. Itu menunjukkan bukti kalau ada sebuah tempat yang malaikat enggak mau masuk ke tempat itu, enggan memasuki tempat tersebut, menunjukkan bahwa tempat itu tidak ada kebaikan. Tempat tersebut tidak ada keberkahan. Tempat tersebut kosong dari nilai-nilai kebaikan, seperti tempat-tempat yang dipenuhi dengan patung-patung atau gambar-gambar makhluk hidup. Ikhwan fillah, patung itu dilarang dalam Islam. Ibnu Abbas menceritakan tentang kisah kaumnya Nuh, pembesar-pembesarnya ketika dia berkata kepada umatnya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Kata tokoh-tokoh pembesarnya kaumnya Nuh ketika itu, dia berkata kepada kaumnya, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian yang sudah biasa kalian sembah. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, jangan kalian tinggalkan kalian menyembahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, nama-nama yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Allah tadi itu nama-nama orang soleh di masa hidupnya. Ketika orang soleh ini meninggal dunia, maka kaum yang bersama dengannya semasa hidupnya mulai menjadikan bekas-bekas tempat duduknya tempat untuk mereka berkumpul. Di mana orang soleh itu dulu duduk, di mana orang soleh itu dulu mereka berada, mereka ngumpul di situ. Lalu kemudian syaitan datang membisikkan kepada mereka, ini adalah orang soleh. Bila engkau ingin menghormatinya, maka buatkanlah untuknya tempat untuk mengenangnya. Mulai dibuat tempat duduknya. Lama kelamaan zaman berganti, syaitan berkata, buat gambarnya. Dibikinlah gambarnya. Zaman berganti dirubah menjadi patung yang besar. Kemudian awalnya mereka cuma mau mengenang jasa si ulama ini, Bapak. Tapi kemudian setan, kata Ibnu Abbas, membisikkan, enggak cukup dengan begitu, mulai pakai sesaji, mulai pakai pengorbanan, jatuhlah mereka dalam perbuatan apa? Syirik. Dan itu bahayanya demikian. Dan kenyataan kita menjumpai kesyirikan itu jatuh tidak langsung manusia digoda setan langsung syirik, enggak, bertahap seperti itu. Ada kuburan begitu. Entah kuburan siapa, gara-gara di depannya ada nama depannya kiai begitu ya. Kalau di Indonesia itu kan Bapak, kiai itu bukan hanya untuk manusia, iya toh? Iya toh tidak Bapak? Keris dikasih nama kiai, tombak juga dikasih nama. Makanya ada tombak namanya Kiai Pleret katanya begitu ya, kan ya. Sampai kerbau juga disini sama kiai. Kiai apa namanya? Kiai selamat, yang mungkin saja dia nggak selamat. Dikasih nama seperti itu. Gara-gara sebuah kuburan ada label kiainya begitu, karena orang nggak tahu ini siapa, esoknya mulai dibersihkan, ditembok sedikit, dinaikkan lebih tinggi, dibuat yang lebih besar, dibikin istananya, dikasih kerudungnya. Mulai kalau masuk ke dalamnya ada peraturan tertentu, harus jongkok. Kalau keluar dari kubur itu nggak boleh membelakangi. Masya Allah. Akhirnya mentakdimkan kuburan itu. Padahal itu belum berbentuk patung, apalagi sudah berbentuk patung. Berbahaya, ikhwati rahimani warahmatullah. Nah, makanya tempat-tempat yang di sana itu ada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Fihi sur, malaikat tidak akan masuk. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fi surah. Malaikat enggak mau masuk ke dalam rumah yang padanya ada patung-patung atau gambar makhluk hidup. Untuk membuktikan hal ini benar atau tidak menurut Islam, silakan lihat dalam kitab Sahih Bukhari.
Bab la tadkhulul malaikatu baitan fi surah. Bab tentang malaikat enggak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Nomor hadisnya 560. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Libas wa Zinah. Bab tentang tahrimu taswiri suratil hayawan. Haramnya gambar maupun patung hewan-hewan. Wa annal malaikata alaihi musallam la yadkhuluna baitan fi surah aw kalb. Dan bab ini menjelaskan tentang malaikat alaihi musallam tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung makhluk hidup atau seekor anjing. Hadisnya nomor 2100. Nah, tegas menegaskan dalam masalah ini. Sayangnya kaum muslimin menganggap remeh hal-hal yang seperti itu. Sampai ada suatu kaum yang sholat, dia bawa gambar gurunya, diletakkan di sampingnya atau di depannya. Ketika dia bertanya, kenapa harus pakai gambar gurunya? Kata mereka, lebih khusyuk kalau ada gambar gurunya. Subhanallah. Alangkah berbedanya dengan riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan justru gambar itu tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau tahu boleh gambar itu untuk perkara-perkara pendidikan, kata para ulama, harus dikesankan bahwa gambar itu tidak hidup. Seperti gambar manusia yang wajahnya nggak ada. Gambar tapi nggak ada hidung, nggak ada apa? Mulut. Karena manusia itu kalau nggak ada hidung dan mulutnya nggak mungkin hidup. Atau kata para ulama, mungkin kalau bapak-bapak mau menggambarkan seekor kambing untuk menunjukkan kepada anak, ini gambar kambing. Boleh menggambarnya tapi kepalanya nggak ada. Gimana caranya? Mungkin ada bejana, kambingnya lagi minum air gitu Pak ya. Kepalanya masuk bejana, kan nggak kelihatan tuh. Nah itu dalam Islam boleh yang begitu. Tapi kalau kelihatan kepalanya begitu ya nggak boleh. Islam melarang yang demikian itu. Gimana kalau seandainya itu perkara-perkara yang syar'i, misalnya menggambar wajah teroris supaya cepat ditangkap, wajah penjahat supaya cepat ditangkap, atau membuat foto untuk kepentingan paspor dan semisalnya. Kalau perkaranya perkara hajat yang syar'i ya boleh. Karena itu perkara yang memang diperlukan, bukan untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk tanda kebanggaan atau yang semisal ibadah, itu tidak. Tapi memang dibutuhkan untuk KTP, untuk SIM, untuk paspor dan semisalnya, jais, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya khabillah rahimanil manusia berfoto ditempel gede-gede di mana? Ruangan rumahnya. Apalagi fotonya istrinya nggak pakai jilbab, misalnya temannya datang, masya Allah, mengagumi gambar siapa? Istrinya sambil geleng-geleng, masya Allah, masya Allah. Kalau seandainya suaminya nggak cemburu atau lelaki tersebut nggak cemburu, ini aneh. Karena wanita itu bukan untuk dinikmati oleh orang lain, hanya untuk siapa? Suami mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yani suratun muharramatun, yaitu gambar-gambar yang haram. Lianna surata idza kanat mumtahinatun fi firasin aw mahdatin fa aksal ulama ala anna jaizan. Karena sesungguhnya beberapa bentuk gambar-gambar yang mereka itu tidak dilarang, kebanyakan para ulama membolehkan. Misalnya gambar yang ada pada bagian bawah, sendal yang ada gambarnya diinjak nggak kelihatan toh, atau bantal yang ada gambarnya yang kemudian diduduki, ya nggak ada masalah ya kayak begitu. Tapi kalau gambar yang ditampakkan untuk kebanggaan atau hiasan-hiasan, ya nggak boleh. Fa'aksal ulama wa ala hadza fala tamtani'ul malaikatu min dukhulil makani. Kalau misalnya gambar itu tidak kelihatan seperti diduduki, di sendal dan sebagainya, itu nggak menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumahnya. Li'annahu law imtana'at lakana dzalika mamnu'an. Kalau memang malaikat nggak mau masuk, pasti dilarang dalam Islam. Kemudian kata beliau, kembali kepada pemahaman ayat, fal malaikatu tatanazzalu fi lailatul qadri bi kasratin wa nuzuluhum khairun wa barakatun. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali, turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Turunnya mereka membawa kebaikan dan keberkahan. Perlu diketahui, jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu. Adapun beberapa nama malaikat yang kita ketahui dan kita sebutkan tentangnya, itu hanya bisa kita katakan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya menamai malaikat itu bagian dari masalah agama. Karena ini bagian dari masalah agama, kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita bikin nama sendiri.
Jika Allah menyebutkan bahwa malaikat yang menyampaikan wahyunya Allah kepada nabinya disebut Jibril, ya kita sebut Jibril. Kadang-kadang Jibril disebut juga dengan apa? Ruhul Amin. Nah, Jibril punya nama yang banyak. Kadang-kadang Jibril juga disebut dengan Rasulun Amin. Rasulun minal malaikah, Rasul dari kalangan malaikat adalah Jibril. Atau malaikat yang lainnya yang diberi nama oleh Allah mencabut nyawa, Allah menyebutnya dengan apa? Malakul Maut, malaikat maut, ya kita sebut malaikat maut. Yang mentiup sangkakala Allah menyebutnya dengan Israfil, Nabi menyebutnya dengan Israfil, ya kita sebut Israfil. Nggak boleh kita bikin nama sendiri, tidak boleh. Dan malaikat ini gaib, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya kemampuan untuk menyerupai manusia, seperti Jibril misalnya. Hadis Umar bin Khattab panjang lebar menceritakan lelaki yang berambut hitam, bajunya putih bersih, datang mendekati Nabi, menyandarkan lututnya dengan lututnya Nabi. Ternyata ketika orang ini telah pergi, Nabi berkata, "Innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Tadi itu Jibril menyerupai bentuk manusia, datang menjumpai kalian, mengajarkan ilmu agama bagi kalian. Tapi bentuk asli malaikat, Nabi pernah melihat malaikat dalam bentuk asli. Dalam Imam Bukhari beliau menyebutkan sayapnya itu ada 600. Satu sayapnya itu bulunya kalau jatuh ke dunia tertutup ufuk timur sampai barat. Subhanallah. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita banyak manusia yang mempermainkan agama. Salah satu bentuk mempermainkan agama menggambar malaikat, seolah-olah mereka pernah melihat malaikat. Padahal ada ayat dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kalian berani terhadap Allah dan tanda-tanda kekuasaannya Allah? Malaikat termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dan Rasulnya Allah kalian mengejek dan mempermainkannya. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian itu beriman. Ancamannya gak main-main ikhwan, kufur. Berapa banyak manusia yang berani menggambar malaikat berbentuk anak kecil, perutnya buncit sambil kencing. Pernah melihat begini Bapak patungnya? Di atasnya ada apa? Lingkarannya, bawa apa namanya ikhwan? Panah katanya. Digambarkan seperti ini penghinaan kepada malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan kadang kaum muslimin justru menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal bagian daripada rukun iman, iman kepada Allah tabaraka wa taala, antumina billahi wa malaikatihi. Dan engkau beriman kepada apa? Malaikat-malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasul tentangnya. Bukan dengan menggambarkan menggunakan khayalannya. Nah, kemudian beliau berkata, "War-ruh," siapa ruh? Dan turun pula ke dunia itu ar-ruh, huwa Jibril alaihi salam. Khassahu Allah taala bidzikri li syarfihi wa fadlihi. Di ayat ini Allah menyebutnya secara khusus sendiri. Tanazzalul malaikatu warruhu. Padahal Jibril termasuk malaikat, tetapi Allah sebutkan tersendiri dengan waw ataf di sana, tanazzalul malaikatu warruhu, karena kedudukan Jibril yang sangat mulia, kedudukan Jibril yang sangat agung, dan keutamaan Jibril yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia berbeda dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Akhi billah, malaikat dan juga Jibril yang punya keutamaan seperti ini disebut oleh Allah namanya dalam Quran, itu ternyata nggak ada yang bermaksiat kepada Allah, sehingga kedatangan mereka menandakan adanya keberkahan. Allah katakan dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka itu mengerjakannya. Lah kita ini namanya nggak disebut di dalam Quran, nggak disebut pula oleh Nabi SAW. Jaminan orang per orang bagi kita surga juga belum disebutkan tentangnya.
Secara umum iya, dan kita berharap semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bahwa kaum muslimin akan masuk apa? Tapi betapa banyak di antara kita yang masih sombong, kiber. Kalau datangnya malaikat itu membawa barokah, kadang-kadang kita datang ke tempat seseorang membawa apa ya, kawan? Hah? Membawa apa? Kesedihan, ngerepotkan. Kalau malaikat datang itu bawa barokah, bawa keberkahan, kebaikan. Kadang kita datang ke tempat orang justru menyusahkan. Tapi kadang kita nggak sadar dan kita lebih merasa diri kita itu lebih suci daripada malaikat, lebih mulia daripada para malaikat. Ikhwati rahimani warahmatullah, camkanlah baik-baik bahwa kita manusia penuh dengan apa? Kesalahan dan dosa-dosa. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, bi'izni rabbihim, mereka malaikat dan ruh itu turun ke bumi dengan izin Rabbnya, dengan membawa, yang dimaksud dengan bi'izni rabbihim ay bi amri, dengan perintah Rabbnya. Wal murad bil al-idnu al-kauni lianna idnullahi ay amruhu yunqasimu ila al-qismaini. Yang dimaksud dengan perkara atau izinnya Allah adalah perkara izin yang kauniyah, makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena memang izin Allah itu dibagi menjadi dua ya kawan, izin kauni dan izin syar'i. Nah berarti malaikat itu turun dengan membawa izin kauni, yaitu rahmatnya Allah, dibawa oleh malaikat, berkahnya yang datang dari sisi Allah, pahala kebaikan yang datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Naam ikhwati rahimanillah. Kemudian beliau mengatakan faqaulu ta'ala bi'idni rabbihim ay bi amri al-qadari, yaitu malaikat membawa urusan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi di malam Lailatul Qadar itu para malaikat membawa perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Min kulli amr, bi'idni rabbihim min kulli amr, dari segala macam urusan. Min di sini maknanya lebak, ai bi kulli amrin, semua urusan-urusan ya'muruhumullahu bi, yang Allah perintahkan dengan urusan tersebut kepada makhluknya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu tentang masalah ini. Yang jelas di malam Lailatul Qadar itu doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah taala jika terpenuhi syarat-syaratnya. Jika yang berdoa itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat doanya terhalang. Sebelum saya lupa saya tambahkan, di antara hal yang menghalangi doa itu diterima oleh Allah apa ya Pak? Salah satunya, di antara doa manusia itu terhalang, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala, salah satunya apa? Memakan makanan yang haram. Makan makanan yang haram, pakai pakaian yang haram, dikelilingi dengan benda-benda yang haram, itu menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah. Seperti hadis Muslim, Abdullah bin Umar menyebutkan, wa dzakara rajulan as'asa aghbara yarfa'u yadayhi, wa fi riwayah wa yamuddu bi yadayhi faqala ya rab ya rab. Kemudian Nabi menceritakan seorang lelaki, bajunya sudah kumel, rambutnya juga sudah kusut masai, seolah-olah dia enggak memperhatikan apa-apa kecuali ibadah saja. Dia angkat kedua tangannya sembari berkata, wahai Tuhanku kabulkan doaku, Tuhanku kabulkan doaku. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya saja haram, wa masrabu haram, minum dari minuman yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, wa ghudiya bil haram, hidupnya dikelilingi dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah taala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, taubatnya seseorang yang telah menggemukkan dirinya dengan makanan yang haram sehingga menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, itu berpuasa sampai badannya kurus, menghilangkan dari barang-barang yang haram yang tumbuh padanya, lalu digemukkan lagi dengan barang-barang yang halal. Itu salah satunya nasihat beliau. Bukan berarti antum yang gemuk karenanya haram, enggak begitu. Tapi kalau manusia itu gemuk dari makanan-makanan yang haram,
Maka salah satu tobatnya dia sebanyak puasa sampai dia kurus, lalu dia gemukkan lagi dengan barang-barang yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kembali kepada pembahasan, beliau mengatakan selanjutnya, dan di malam Lailatul Qadar itu ibadah yang dilakukan di dalamnya berlipat ganda. Bila manusia menghidupkan malamnya dengan ibadah atas dasar iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Gak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Karena manusia itu yang paling membuat mereka menyesal di yaumil qiyamah, titik-titik dosa di dalam dirinya. Walaupun cuma satu titik, itu membuat mereka menyesal. Fa amma man utiya kitabahu bisimali, adapun manusia yang diberikan kitab catatannya pada tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyya. Apa kata dia? Aduhai kiranya aku tidak pernah diberitakan catatan yang sejelek ini. Menyesal kalau bukunya itu ada catatan kejelekan. Naudzubillah. Kalau manusia ikhwatil iman diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan tutupi aibnya di hadapan manusia. Wa amman utiya kitabahu bi yamini fa yaqul ha umqra'u kitabiyya. Orang-orang yang diberikan catatan pada tangan kanan, dia mengatakan, ini kitab yang kita tunggu-tunggu. Baca bukumu ini. Dia pun membaca dengan riang gembira. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu terus terjadi, keberkahan itu sejak tenggelamnya matahari di malam Lailatul Qadar itu sampai munculnya fajar. Kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, kenikmatan dalam beribadah bagi orang yang beriman itu terus terasa sampai munculnya fajar. Dengan demikian tanda-tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, kata Al-Imam Al-Utsaimin, di saat malam-malam terakhir dari bulan Ramadan dia merasa nikmat dalam beribadah. Jadi ketika manusia bisa menikmati ibadahnya, bisa khusyuk, bisa tenang dan senang dalam melaksanakan ibadah, ingat dengan dosa-dosanya lalu dia tobat kepada Allah, itu tanda-tanda dia dapat malam Lailatul Qadar. Bukan seperti pendapat orang yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sebuah cahaya yang dipegang. Lalu kemudian kalau dia sudah memegang cahaya itu, dia dianggap apa? Sudah mencapai derajat yang berbeda dengan orang yang lainnya. Istilah mereka namanya ma'rifat. Jadi nggak pakai syariat lagi, apalagi hakikat. Sudah dia tinggalkan semuanya. Sampai-sampai agama juga tidak dia lakukan. Karena katanya sudah disayang Allah, dapat cahaya Lailatul Qadar. Ini khonfillah, ngelantur yang seperti ini. Ngelantur. Nggak ada yang seperti itu, ajaran Islam nggak ada seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat tafsir singkat dari surah Al-Qadar dan kita anggap telah selesai. Walillahil hamdu wal minnah. Baik, ada pertanyaan? Sambil menunggu datangnya salat Isya. Ada waktu sekitar 7 menit. Silahkan ikhwan, kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Oh iya. Baik. Iya. Intinya gimana hukum foto gitu ya Pak ya? Gimana hukum foto? Masalah foto para ulama berbeda pendapat. Beda dengan gambar yang dilukis atau yang semisalnya. Sepakat para ulama kalau itu gambar makhluk hidup hukumnya apa? Haram. Tapi kalau masalah foto para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama dari kalangan Hanafiyah misalnya mengatakan mutlak tidak boleh menggunakan foto itu. Pendapat yang kedua mengatakan seperti pendapat mutaakhirin, Imam Al-Utsaimin penulis buku ini, beliau mengatakan boleh karena foto berbeda dengan gambar. Kiasnya dengan cermin. Teknik foto itu kan
teknologinya menggunakan teknologi apa? Cermin. Dan orang yang bercermin boleh nggak Pak? Kalau Bapak bercermin ada gambarnya nggak? Muncul kan gambarnya di cermin? Maka kata Syekh Utsaimin, orang yang bercermin itu boleh. Kalau begitu berfoto juga boleh. Tapi pendapat yang pertama membantah. Baik kalau memang foto boleh, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda, kata mereka? Misalnya ada patung, difoto boleh nggak Pak? Paham maksudnya? Jadi pendapat pertama itu mengatakan kalau memang foto itu boleh, berarti bikin patung lalu difoto, boleh nggak? Tentu jawabannya tidak boleh. Kesimpulannya, masalah foto ini karena dia khilaf para ulama, saya tidak mengatakan foto yang ditempel di dinding itu dilarang, tapi juga tidak menganjurkan untuk menempel apa? Foto. Dilihat kepentingannya, Pak. Kalau memang fotonya itu gambar wanita yang nggak berjilbab, jangan. Sebaiknya jangan. Karena itu bisa menjadi sebab tampaknya aurat wanita tersebut. Kalau memang foto itu kurang begitu penting, lebih baik kalau cuma untuk kenang-kenangan ya tutup di dalam album, nggak perlu dia apa? Ditempelkan. Tapi kalau memang dihajatkan seperti tadi yang saya sebutkan, Mbak, perlu bikin KTP, ya toh, atau perlu bikin paspor, ya itu tidak dilarang. Sekali lagi saya katakan bab foto ini khilaf para ulama. Adapun saya lebih memilih pendapat yang berhati-hati. Kalau memang nggak perlu, tidak perlu dia apa? Tidak perlu dipajang. Kalau memang perlu dipajang ya tidak masalah. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang lainnya? Ya. Termasuk lukisan. Uang yang ada gambar manusia atau makhluk hidupnya termasuk lukisan. Maka kalau kita memiliki uang, jangan dipajang. Disimpan, ditutup di tempat-tempat yang tidak terlihat. Boleh? Jangan malah bikin apa? Hiasan dari apa? Uang. Kan zaman modern ini agak aneh. Manusia akad nikah maharnya dari apa? Maharnya dari uang yang dibentuk, dipasang begitu, ya kan, ditempel. Ada jelas gambar makhluknya ada di sana. Yang mana kan nggak mau masuk kalau ditempel di dinding. Kalau ternyata Ustaz cuma ditaruh figuran, nanti dimasukkan dalam selorokan nggak kelihatan, ya nggak ada masalah. Kalau memang tidak apa? Terlihat. Fahim? Ustaz sholat pakai membawa dompet yang ada uangnya bergambar. Ya nggak apa-apa, kecuali Anda sholat sambil lihat-lihat uang, ya nggak boleh. Kalau uang itu disimpan, yang tidak dilarang. Faham saudaraku? Baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya? Oh. Saya jawab dengan hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, la tusafir al-mar'atu illa ma'adi mahramin. Wa fi riwayah yauman aw yaumaini illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan sehari maupun 2 hari lamanya tanpa ditemani oleh mahram. Umroh berapa hari, Pak? Paling cepat berapa hari biasanya di negeri kita? 9 hari ya. Padahal Nabi cuma mengatakan sehari atau 2 hari aja kalau tanpa mahram enggak boleh. Ini kalau seandainya dia safar sampai 9 hari, apalagi sampai puluhan hari, ya tentu lebih terlarang. Cuman perlu dicatat, Ustaz, gimana umroh dan hajinya wanita yang tanpa mahram, apakah sah? Hajinya sah, umrohnya juga sah, cuman dibarengi dengan sesuatu yang melanggar syariat. Faham maksudnya, Pak? Orang sholat Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah, tapi dibarengi dengan sesuatu yang melanggar syariat. Wadah. Nah, sehingga safarnya wanita tanpa mahram itu nilai ibadah hajinya tidak batal, tapi berdosa karena safar tanpa mahram. Demikian, Pak. Barakallahu fikum. Mungkin ada orang yang berkata, Ustaz, gimana wanita yang nggak punya apa? Suami, kan ada anak laki-lakinya.
nggak ada anak laki-lakinya, kan ada pamannya. Juga sudah meninggal dunia, kan ada ayahnya. Apalagi ayahnya sudah wafat dengannya. Tunggu sampai dapat suami kalau begitu, Pak. Nggak ada lagi yang mau, sudah tua. Berarti sudah tidak wajib baginya untuk beribadah haji. Haji itu kewajiban bagi yang mampu. Syarat mampu, ketentuan mampu bagi wanita di antaranya kalau ada mahramnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi mengatakan jihadnya seorang wanita itu berhaji dan tidak boleh mereka itu berhaji tanpa mahram, lelaki berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, istriku mau haji, tetapi ketetapan jihad bagiku datang." Kata Nabi, "Pulang, temani istrimu untuk berhaji." Padahal ini mau jihad, sudah mau berangkat, disuruh pulang temani istrinya haji. Jadi bapak-bapak kalau istrinya mau haji, lalu dengan alasan pekerjaan sibuk, jangan. Uang mau perang aja suruh pulang sama Nabi. Ya cuti dulu lah, temani istrinya untuk apa? Haji atau umrah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tanyakan kembali apa yang saya jawab ini kepada yang lainnya. Bisa jadi jawaban saya keliru. Cukup, Pak? Insyaallah. Mau tanya, Pak? Ya. Ya. Masuk Isya, Pak? Iya, boleh, Pak. Iya, silakan, Pak. Gimana, Pak? Gimana? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Masya Allah. Iya. Iya. Adapun yang pertama tidak. Karena manusia tidak melihat Allah. Dan adapun yang kedua, bukan manusia menemui malaikat, tapi malaikat menemui manusia. Yang manusia itu tidak melihat malaikat tersebut. Adapun yang ketiga, iya, Pak. Dia bertemu dengan barokahnya Allah, kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Maka kadang-kadang manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tadinya sakit jadi sehat, malas ibadah jadi semangat ibadah, yang tadinya agak kurang hafal jadi kuat hafalannya, dan semisal daripada itu. Jadi mungkin saja, Pak, orang dapat keberkahan di malam Lailatul Qadar itu bisa jadi kaya raya, tapi dengan cara yang syar'i, ya, Pak, ya. Kalau maksudnya tiba-tiba kaya raya, kenapa kamu kaya raya? Wah, berhasil nyuri motor orang. Nah, ini enggak. Kalau itu ya enggak gitu ya. Berarti dia semakin tambah besar dosanya, bukan keberkahan. Justru murka Allah, namanya istidraj. Nanti lain waktu saya akan terangkan apa itu istidraj. Begitu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.